Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini Nopek lagi jalan-jalan ke UM. Yus muter-muter daerah sini ya. Ya wes, ikutin perjalananku ya teman-teman ya. Kita muter-muter terus kesasar ya teman-teman ya. Ini orang sama UB buat dipakai. Ini ada kegiatan gitu. Bazar nih. Baik Bapak Ibu, kita agak santai saja ya pagi hari ini. Jadi begini Bapak Ibu, pagi hari ini itu kami mengharapkan Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan kami. Kalau kemarin sempat tanda tangan, ternyata nota kesepakatan itu belum sesuai dengan template di UM. Nah, maksudnya seperti apa? Ketika Bapak Ibu masuk di UM, itu artinya ada kesepakatan. Nah, kesepakatan itu kami harus mengikuti lembaga. Nah, yang hari ini nantinya Bapak Ibu akan tanda tangani kembali. Nah, sebenarnya kalau dari segi isi, nanti monggo Bapak Ibu dibaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan. Tapi secara isi sebenarnya itu hal-hal yang umum, sifatnya umum. Nanti juga akan disertai satu lembar terkait dengan hak dan kewajiban Bapak Ibu dengan distro. Sehingga kami katanya jangan ada dusta di antara kita, kayak gitu Pak Bu. Artinya apa? Nanti apa yang menjadi hak Bapak Ibu, apa yang menjadi kewajiban Bapak Ibu, termasuk distro. Ya, sehingga harapannya setelah ini Bapak Ibu jangan lagi ada kalau kemarin komplain-komplain. Yang kena duluan itu pasti Profila, saya, Pak Agung. Saya tuh 7:30 itu handphone sudah bunyi, nomor saya nggak kenal, sopo ini. Saya angkat, Bu Yuli, saya pesan ini jam 7, jam sekarang belum nyampe. Ya sebentar. Kalau saya cuman bondonya itu ngomong dari Bapak Ibu, ngapunten mohon maaf. Tapi teman-teman satu
satu UM kalau lagi kumpul ada kegiatan, mereka selalu ikut singane bistro. Enggak kok enak ya Bapak Ibu. Benar, saya jalan itu sini. Nah, itu awal-awal tahun kemarin adanya bistro. Saya Prof Rina, Pak Agung itu jalannya rada nunduk. Kenapa? Karena itu tadi. Tapi kami berharap gitu ya, lambat laun kami itu bisa jalannya tegak Bapak Ibu. Artinya apa? Bistro aman. Nah, di dalam bistro ada siapa Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu semua, mitra-mitra bistro. Nah, harapannya itu sehingga kami sangat berharap Bapak Ibu support kami. Itu yang penting. Jadi moga-moga setelah ini Bapak Ibu yang paling banyak komplain itu telat. Sudah itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan bistro WA, Bapak Ibu silahkan makanan Bapak Ibu diantar jam 5. Ngapunten tolonglah jam 5 ya tutup ini. Gitu ya. Kenapa? Karena makanan Bapak Ibu bisa jadi memang di sini dibutuhannya pagi. Atau yang kedua, makanan Bapak Ibu apalagi kayak kue itu bisa jadi di packing. Karena kita jualnya itu per item. Jadi misalkan orang-orang di UM pesennya satu kotak isi 3 kue 3 vendor, gimana Bapak Ibu? Enten-entenan Bapak Ibu. Siji teko siji gak teko. Wes. Ya, jadi kalau sudah ada komplain gitu saya bisanya apa? Mengopi yang ada di bistro. Dan saya tidak hanya seperti itu. Saya malam pun itu biasanya mainnya ke bistro Bapak Ibu. Kalau perempuan biasanya jam kerja, saya di luar itu. Karena memang kenapa? Saya pengen tahu benar hari ini siapa bukan. Karena ada apa-apanya bistro kami lagi. Nah, kalau misalkan berpikirnya gini, gampangnya, ya wis jangan nopo. Ada yang bilang seperti itu. Harus jangan nopo. Ya, kalau kami nggak bisa, karena kami dikasih tanggung jawab Bapak Ibu. Ketika bistro tidak baik-baik saja, kami pun juga jelek seperti itu. Makanya harapannya hari ini Bapak Ibu tidak hanya tanda tangan MOA ya, terus kesepakatan hak kewajiban tadi, tapi saya ingin sekali memberikan pemahaman pada Bapak Ibu bahwa kita mitra, kita kerjasama, sehingga kita saling memahami lah kebutuhannya, gitu ya. Itu yang pertama. Selanjutnya nih Bapak Ibu, kita coba lihat baca. Nah ini, sampai saat ini sebenarnya kalau tadi disebutkan ada 65. Terus terang aja, 65 itu adalah Bapak Ibu yang memang mau berkomitmen dengan kami. Di luar itu bagaimana? Sebenarnya hampir 100 Bapak Ibu. Tetapi yang lainnya ada Bu, ngapain sih? Saya harus MUA. Bu, kayaknya pokoknya saya jualan di bisnis selesai kan? Saya cuma jawab itu aja. Saya bilang sama Mbak Ika, oh ya, selesai. Tapi bukan berarti kami jahat, tidak Bapak. Artinya begini, sejak tahun ini UM sudah mempercayakan semua makanan minuman melalui bistro. Semua wajib melalui bistro. Tapi kami kan nggak mungkin masak sendiri karena kebutuhan internal UM itu luar biasa. Sehingga kami bermitra dengan Bapak Ibu. Nah, kedepannya semua unit yang ada di UM tidak diperkenankan lagi untuk pesan sendiri keluar, ke catering, ke apa di luar sana. Kenapa? Karena nanti nggak dibayar, uangnya kan pakai uang UM. Sehingga pertanggungjawabannya itu tetap pakai bistro. Walaupun yang dipesan catering A, catering B, tapi melalui bistro. Nah, sehingga dengan kami sekarang bermitra, harapannya kami juga menjaring lagi mitra yang lain. Kalau ini yang terkumpul 65, mungkin Bapak Ibu punya rekan, teman, saudara, itu loh bisa masuk di bistro. Kalau kami tinggal tampilkan aja Bapak Ibu, ya makanan Bapak Ibu di web kami, gitu kan? Baca bukain web dulu. Nah, web ini memang internal ya Bapak Ibu, karena memang yang bisa pesan di dalam. Tapi isinya vendor-vendor ini semuanya ada di sini. Ini menu-menu Bapak Ibu. Tapi kalau dilihat loh, programnya pakai bistro gak sama ya. Ya iya Bapak Ibu. Kami sudah ada maksimal range untuk ngambil ke laba
di angka 10-15%. Ini sudah himbauan dari Pak Rektor, sehingga kami nggak berani lebih dari itu. Insya Allah seperti itu ya. Nah, ini Bapak Ibu, semua yang Bapak Ibu jual ada di sini. Makanya kenapa kalau Mbak Ica biasanya paling cerewet, Bu, fotonya ini kayak macam di sini Bapak Ibu. Nah, kalau fotonya Bapak Ibu cantik, orang kan senang, orang kan tertarik. Aku pengen pesen itu. Tapi Bapak Ibu lagi-lagi komplain itu lucu juga. Bu Yuli, aku itu pesennya sego kuning. Iki gambarnya jret, gambar itu. Iki loh saya teko jret di foto. Sego putih. Saya bilang gitu. Waduh, bisanya saya apa lagi? Sama, ngapunten lagi. Tapi setelah ngomong ngapunten ternyata orang-orang itu nggak selesai Bapak Ibu. Cerewetnya masih panjang. Ya, dan ketemu pun itu masih dibahas. Mending aku nek pesen aja ngono mana Mbak Yuli. Oke. Muka-muka sabar. Kan gitu ya. Tapi saya berharap Bapak Ibu setelah kita ketemu dan besok-besok gak gitu lagi lah. Nek kuning ya kuning Bapak Ibu. Ya gitu ya. Oke. Nah ini web kita. Tapi ini secara internal. Bapak Ibu misalkan mau pesan belum bisa. Karena ini kan nge-linknya di dalam UM, karena kan mereka nanti dikirimi pembayarannya, nah seperti itu. Tetapi harapan kami, karena tugas saya salah satunya adalah mengembangkan usaha, kami kepingin, walaupun kita dengan vendor, kami pengen juga jejaringnya keluar. Kami punya sasana budaya, geraha cakrawala, ada wisuda, kegiatan kalau sewa-sewa gedung. Kami berharapnya nanti bisa menggunakan bistro. Walaupun nanti kami tidak harus memasak sendiri, walaupun kita punya dapur. Tapi dari mana? Dari Bapak Ibu. Gitu ya. Harapannya itu, sehingga dengan sekarang embrio yang kecil ini, se-internal UM, ketika Bapak Ibu menjaga bistro juga aman, nah mengembangkannya pun kami juga lebih mudah, begitu Bapak Ibu, gitu ya. Ini webnya tadi. Nah selanjutnya ya detail kerjasama kita ya memang antara bistro dengan Bapak Ibu adalah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu jual. Lanjut, kemasan Bapak Ibu ini sepele sekali, ya tapi ini jadi masalah Bapak Ibu. Ya, jadi pernah kejadian, saya tidak menyebutkan, satu unit itu pesan sendiri ke vendor, satu unit pesan ke kami, dan itu barang dari vendor. Nah, bodoh-bodoh kotak coklat, gak ono logo nih Bapak Ibu, kena kita. Saya bermasalah saja di sini loh, yang pesan sendiri. Saya nggak tahu waktu itu pesan vendor mana. Ketika dimakan itu ada rasa basi. Lah langsung kenanya siapa? Vendor. Tadi pesannya di vendor bla 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 bla. Saya cuma ngelacak aja, cek fakultas itu pesan apa? Dicek sama Mbak Ica. Gak ada Bu, gak ada pesanan. Loh, aku iso. Akhirnya saya turun. Bu, pesannya di mana? Bistro. Oh iya, coba saya pengen lihat. Saya bilang gitu. Makanya saya lihat, saya foto, saya tunjukkan ke bistro. Ibu, itu tidak pesan di bistro. Kami tidak ada vendor itu. Setelah kami lacak, ketemulah. Oh ternyata dia pesan ke salah satu vendor. Nah, hal yang kayak gitu Bapak Ibu. Kan saya ngono kita kenaan. Aku hangat jadi deh. Oh Jawa ya Bapak Ibu ya. Padahal bukan kita. Nah seperti itu. Sehingga memang ternyata packaging paling tidak ada logo Bapak Ibu, tempelin lah. Jadi biar tahu. Kalau kardus coklat kan banyak, bistro juga pakai kardus coklat. Tapi kan paling tidak ada identitas, begitu. Gitu ya Bapak Ibu. Tuh, lanjut lagi. Nah ini prosedur pengantaran. Bisa jadi kami melihat kemarin, kenapa kok telat ya? Vendornya anjan telat atau nyampe sininya nggak ketahuan sama customernya atau bagaimana? Nah ternyata memang ada beberapa gedung yang Bapak Ibu harus paham gitu. Contohnya begini, ini kalau apa ini Kak? Fakultas ya.
Oke, kalau ini Bapak Ibu harus mengantar ke fakultas. Biasanya yang makanan langsung ya, makanan berat ya, nasi dan sebagainya itu. Misalkan Bapak Ibu ada yang pesen di fakultas FE ini, FEB ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bapak Ibu bisa langsung ngantar di mana, gedung mana, lantai berapa, begitu ya. Sehingga kami coba buatkan alur. Order masuk, Bapak Ibu nanti mendapat pesanan kan, biasanya kalau sore ada pesanan bla 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 sekian diantar jam sekian di tempat ini, seperti itu. Nanti Bapak Ibu wajib melakukan pengantaran sampai tempat itu dan pastikan sesuai permintaan. Lantai berapa, lokasinya, siapa yang menerima. Bapak Ibu kan ada surat jalan juga ya. Nah, lalu kalau sudah surat jalan itu pastikan ditandatangani, sudah diterima oleh penerima, gitu ya. Terus kalau sudah, silahkan melakukan pelaporan ke admin bistro bahwa pesanan itu sudah sampai. Kenapa Bapak Ibu lakukan itu? Karena apabila nanti ada komplain, pesananku belum sampai. Padahal Bapak Ibu udah serahkan itu ke seseorang tadi, nggak tahu siapa yang terima. Tapi Bapak Ibu kan sudah punya bukti. Nah, kami bisa menyampaikan itu, ya. Nah, maka di situ selanjutnya terkait dengan nota. Nanti Bapak Ibu akan dibayar dalam waktu, memang biasanya sore sudah terbayarkan. Karena itu prinsip kami di BPUDA, jangan, kalau bisa jangan ada utang. Ya nek utangnya nek 1 Bapak Ibu, nek 65 mumet sopo sing. Nah, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya yakin benar Bapak Ibu di sini pasti duitnya diutang. Gitu kan? Nah, kalau Bapak Ibu merasa, wah UMK bayarnya lambat, saya yakin Bapak Ibu juga nggak suka sama kami, kan gitu. Sehingga kami menjaga. Semoga harapannya ini selanjutnya terus seperti itu. Lanjut. Nah, ini agak berbeda Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu dapat pesanan yang di Geraha Rektorat Jalan Semarang di depan. Kantornya BPUDA juga di situ, di lantai 7. Kalau Bapak Ibu pengen ketemu saya, mau ngobrol, monggo, saya open saja di sana. Nah, untuk yang di Geraha Rektorat ini agak berbeda. Ketika Bapak Ibu mendapatkan orderan itu, nah saat pengantaran, Bapak Ibu tidak boleh masuk, hanya sampai di lobi. Di situ ada satpam di lobi lantai 1 bawah itu. Nah, pesanan Bapak Ibu silahkan diantar taruh di situ. Sampaikan pada satpam bahwa itu pesanan dari untuk siapa, lantai berapa. Dan surat jalannya Bapak Ibu tetap siapa yang menerima itu. Setelah itu Bapak Ibu silahkan langsung info ke admin bistro bahwa itu sudah tersampaikan. Nah, kelemahannya di Geraha Rektorat ini Bapak Ibu, pemesan itu harus turun ngambil sendiri, karena kan itu kantornya Pak Rektor tuh, jadi tidak semua orang boleh naik. Nah, sehingga Bapak Ibu memang hanya sampai di situ. Tetapi yang terpenting Bapak Ibu silahkan langsung info ke bistro, agar kalau misalkan bistro ditanya apa pesananku kok belum nyampe, bisa jadi mereka nggak ngambil di bawah, gitu ya. Nah, ini yang agak Mam guys, ya makan. Makan Bu. Ya. Ngapain? Kangen sama Nado wale.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ayo kita nyoba yuk makan dari bistronya UM. Yuk. Tadi habis dari meeting ya. Terus dapat naskot. Oke, naskotnya ini ada ayam bumbu kuning, terus ada tempe, ada sambal. Oke, makanan 4 sehat 5 sempurna. Oke, yuk makan yuk sama siang yuk. Ambil nasi ya kalian ya. Ambil nasi, ayo kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambalnya pedas cuy. Ini kayaknya nggak telaten kalau aku pakai sendok ini, teman-teman. Bolo enak ini. Ayam bumbu kuning ini kayaknya di bumbu kare ya, nggak pedas dia. Bismillah. Enak, bumbunya kerasa. Tadi kita tuh jam 8 udah di UM. Masuk gedungnya itu aku agak bingung, teman-teman. Karena di sana tuh banyak portal ya. Terus bingung parkirnya di mana. Muter-muter. Dulu pernah sih masuk UM tapi yang arah direktorat, cuman kan ya nggak terlalu ribet ya. Jadi pas masuk fakultasnya wow, bingung. UB segitu besarnya, segitu gedenya. Aku lumayan bingung tapi lumayan hafal ya di sana di UB. Tapi kalau UM memang aku baru pertama banget aku masuk situ. Gede banget loh ternyata. Memang Malang itu apa namanya, tempat pendidikan, tempat sekolah yang tak bilang kalau tempat favorit itu ya UB UM bagus. Emang tadi bumbunya udah agak tumpah, cuman nggak sampai tumpah keluar gitu. Ini plastiknya bagus sih aku bilangnya, packagingnya. Dia meskipun kuahnya rada luber, ini ya masih nggak apa-apa ya. Tapi cuman kayaknya saran aja sih, kalau ada kuahnya mending diplastikin sendiri. Karena acara jam 8 ya kan, acara jam 8. Terus mulainya tadi jam berapa ya? Jam 9 lebih kayaknya, molor lah. Terus habis itu kita selesai itu jam berapa ini? Udah hampir jam 1. Jadi takutnya kalau makannya kesiangan atau takutnya rasanya itu udah berbeda gitu. Tapi alhamdulillah enggak.
Tapi tadi ngasih sambalnya banyak loh, lumayan nggak pelit. Nggak tahu sih harganya berapa segini. Tapi jujur kalau kalian bistro ya, bistronya UM pun harganya terjangkau banget. Untuk kalangan mahasiswa murah meriah. Terus nanti aku di sini juga mau keluar. Ada janji sama instansi habis makan siang. Justru enak. Cuman aku takut sendoknya patah. Karena tenaga aku lumayan kalau makan tuh ya, gak bisa diem. Punya terus. Kalau dengan porsi segini, alhamdulillah. Kalau aku pribadi sih mungkin kurang. Bukan aku kurang bersyukur. Alhamdulillah ini cukup. Kalau ada lagi aku mau nambah deh. Gitu ya maksud saya. Karena terbiasa porsi besar ya mungkin yang tak makan ya. Oke. Terima kasih kalian yang udah ngikutin perjalananku teman-teman. Terima kasih yang udah nonton video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.